Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Biar hari ini kami persembahkan sebagai hari yang berkenan, berkualitas bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar melalui perubahan diri kami, Tuhan, hari-hari boleh menjadi hari yang baik bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni segala kesalahan kami, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan acara dan melihat ini, diberkati Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita melihat firman Tuhan saudara yang ada dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan seterusnya. Dan dikatakan jelas bahwa Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita ini, ketika kita seorang diri, kita akan menjadi lemah. Namun oleh sebab itu saudara, ketika kita seorang diri, jangan kita pada posisi yang merenung terus, tetapi kita boleh membawa Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi jauh lebih penting itu karena kita lahir di dunia ini bukan sebagai seorang pribadi, tetapi bermasyarakat. Sebab Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Berarti kita bermasyarakat. Karena bermasyarakat, hendaklah saudara kita tidak menjadi egois. Orang yang egois saudara, tidak mungkin dia berkenan kepada Tuhan. Orang yang egois tidak mungkin dia bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Sebab itu apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ini, yaitu bahwa kalau kita seorang diri itu kurang sempurna, tetapi Tuhan ingin supaya kita berdua bukan satu. Sebab itu mungkin kita punya teman baik, mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya keluarga atau istri atau suami. Saudara, itu bisa saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung. Sebab itu ketika kita di gereja, janganlah kita menyendiri, tetapi masuklah dalam kumpulan komsel atau persekutuan. Karena itu gereja yang terkecil. Saudara bisa bertumbuh, bersaksi, dan saudara dilatih untuk melayani, membagikan firman, dan sebagainya. Supaya saudara itu menjadi tempat latihan. Tetapi tidak sedikit kita akan mengalami gesekan demi gesekan. Sehingga ketika saudara menjadi dua orang, jangan saling menjatuhkan. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita dua orang itu, yang satu jatuh, yang satu akan membangun. Jadi kita tidak boleh saudara iri hati dan saling menjatuhkan. Mungkin orang lain iri dan menjatuhkan, tapi kita tetap harus membangun. Saya bacakan firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Dan kita lihat ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, itu jelas dikatakan bahwa kalau seorang jatuh, yang seorang mengangkatnya, sehingga dikatakan lebih baik. Tetapi kalau saudara ada yang satu saling menjatuhkan, maka itu tidak baik. Sebab itu kita tidak bisa sendiri. Oh Pak, kami kalau bertiga dijatuhkan mendingan seorang diri. Pasti saudara, di antara banyak orang itu tidak semuanya untuk menjatuhkan. Tapi ada yang mau menjadi mentor, atau kita yang menjadi mentor. Tetapi pasti ada yang teman sahabat baik. Mungkin ada juga sesama pelayanan yang bekerja sama. Carilah orang yang bisa bekerja sama. Satu roh, satu visi yang saling membangun. Atau mentor, atau kita dimentori. Saudara, supaya kita boleh menjadi berkat. Dalam kehidupan sama saja saudara. Kalau kita melihat di akhir-akhir ini, suami maupun istri, kerap kali begitu mereka nggak cocok, menjatuhkan satu. Ketika mereka menjatuhkan satu, akhirnya terjadilah yang namanya perceraian. Ketika perceraian, suami atau istri dia menjelekkan pasangannya yang dulu. Nah, ini tidak baik saudara. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seandainya kita nggak cocok, mulailah. Jangan untuk menjelekkan, mulailah untuk membangun. Walaupun mungkin salah satu pihak suami atau istri yang tidak mau atau menjelekkan kita, tapi kita tetap membangun. Kita tetap, saudara, jangan menjatuhkan. Walaupun satu sisi menjatuhkan. Sebab itu kita menjaga dua orang akan lebih baik. Jadi di sini kita perlu saudara bermasyarakat, kita perlu bergereja, berjemaat, kita perlu mencari Tuhan bersama-sama. Karena kalau seorang diri kita ketika lemah, kita didoakan, kita bisa dilayani,
diberikan firman Tuhan, saudara, kita bisa didorong. Nah, saya yakin di tengah-tengah kehidupan kita masih ada banyak orang yang seperti itu. Sehingga saudara, janganlah saudara kecil hati ketika saudara menemukan orang-orang yang menjatuhkan. Jangan meninggalkan. Orang yang menjatuhkan kita juga jangan ditinggalkan. Karena itulah saudara proses kita. Soal kalau kita mencari yang lain belum tentu juga yang baik. Tetapi yang pasti yang menjatuhkan saudara boleh pelan-pelan menghindar, tetapi jangan sampai terlalu jauh. Tapi sambil mencari saudara yang sevisi, seiman, yang setujuan, ya, yang bisa saling membangun. Saya yakin ada. Kalau saudara sekarang mengalami putus asa itu tidak mampu, ya, tidak baik juga. Sebab saudara jelas sekali, saya bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, ada yang mendukung saya. Tapi ada juga menjatuhkan saya. Ada yang membangun saya. Ada yang menguatkan saya. Tapi ada yang mengejek saya. Sehingga saya dibangun oleh orang yang membangun saya. Ketika ada orang mengejek saya dibangun oleh teman saya. Di dalam pekerjaan juga sama saudara. Jadi antara dua itu menjatuhkan dan membangun itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi janganlah saudara ya kecewa dengan hal itu. Yang mengejek menjatuhkan itu adalah satu oposisi. Supaya kita minimal tahu kelemahan kita. Kita tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tetapi yang membangun itu jelas itu jauh lebih baik. Haleluya saudara. Kita menemukan sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan ini. Yaitu saudara bahwa jangan melihat satu sisi yang negatif dalam hidup ini. Tetapi belajar untuk melihat sisi positifnya. Oleh karena itu kalau kita tidak egois. Kalau kita membutuhkan teman. Pasti kita akan memperlakukan orang itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak membutuhkan teman, otomatis kita tidak memperlakukan orang menjadi baik. Sehingga kita menjadi seorang diri. Dan ketika seorang diri kita menyalahkan orang lain. Tetapi kalau kita membutuhkan teman, ya kita harus memberikan telinga kita. Untuk mendengar keluhan teman-teman kita. Untuk mendengarkan perkataan dia, persoalannya ataupun sesuatu. Setelah kita mendengarkan dia, baru saudara menjadi teman, dia percaya. Baru kita mungkin bisa berteman dengan baik. Sebab itu sama dengan ketika kita mencari jiwa. Mencari jiwa jangan kita terus yang menceramai orang, mengkritik orang, menasihati. Tapi berilah telinga kita kepada orang-orang yang kita layani. Biar dia bercerita, jangan memberi solusi dari kita sendiri. Karena solusi kita belum tentu tepat. Tetapi biarlah kita hanya mendengarkan, mendoakan, dan membagikan firman Allah. Nah itulah ya kesuksesan dari seseorang berkawan atau melayani. Suksesnya adalah saudara tidak egois, tetapi dia memberikan dirinya untuk menjadi pendengar yang baik dan mendoakan. Pasti kita akan punya teman baik, kita menjadi mentor atau orang yang menjadi mentor atau teman sekerja. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan, khususnya di dalam masalah persoalan saudara, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun juga. Saudara, mari tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Baik karir, studi, perjodohan. Engkau kalau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Karena kita yakin kuasa Tuhan tetap bekerja. Bukan hebatnya seorang pendoa, bukan hebatnya seorang saudara yang panjangnya doa, tetapi iman saudara yang menentukan. Karena Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar kekuatan Tuhan turun kepadamu. Biar engkau menemukan jalan keluar dan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.